hujan pada Maaf, baru ingat. kami diturunkan hujan pada saat munculnya bintang. Bisa bedain teman-teman dengan kalimat yang pertama ya. Kami diturunkan hujan karena bintang tersebut. Yang kedua, kami diturunkan hujan pada saat munculnya bintang itu. Beda ya. Yang kalimat pertama udah dicatat, Mbak Cynthia. Menurunkan hujan karena Yang pertama tadi kan kami diturunkan hujan karena bintang itu. Kalau kalimat yang kedua sekarang, kami karena diturunkan bintang datang. bintang itu. Di beda kalimat akan berbeda makna. Mbak Rahma udah nyetat tadi yang pertama ya. Disebab apa kami diturunkan hujan karena bintang itu. Udah catat belum yang pertama tadi kalimatnya? Iya, karena bintang. Mutirna binau ikaza, kami diturunkan hujan karena bintang itu. Jadi kita lihat kalimat sambungnya itu yang pertama itu pakai karena, yang kedua kami diturunkan hujan pada saat munculnya bintang itu. Nah, kalau kalimat ini ya, para ulama mengatakan antara si turunnya hujan dengan bintang, dia menggunakan kata-kata fi atau tadi artinya kami diturunkan hujan pada saat munculnya bintang itu, maka ini nggak apa-apa. Ini kata mazhabnya Syafi'i. Berarti kita ya, Syafi'i dan Hambali. Karena dalam hal ini tetap bentuknya itu menunjukkan waktu terjadi kejadian. Jadi dia nggak menunjukkan siapa yang menurunkan hujan. Gitu ya. Menunjukkan kita cuma menerangkan waktu kejadiannya. Oh, waktu kami diturunin hujan tuh pada saat bintang itu muncul. Terus hujannya turun tuh gitu. Nah, di sini dalam kalimat itu dia nggak mengaitkan si sebabnya hujan turun dengan bintang tersebut. Sama halnya ketika kita mengatakan bahwa musim hujan tiba pada bulan Desember, itu nggak apa-apa. Karena memang sesuai dengan ilmunya, ya. Uh, biasanya hujan ber tuh di bulan-bulan Desember tuh, November, Desember kayak itu kita bilangkan. Terus kadang-kadang juga ada muncul suatu bintang tertentu. Artinya yang kita yakini adalah bintang itu muncul pada bulan tertentu yang kebetulan pada waktu-waktu itu juga musim hujan. Maka ungkapan-ungkapan seperti itu nggak apa-apa. Dicatat ya, seperti itu nggak apa-apa. Ini dalil ya, dan ini merupakan dalil bahwasanya syariat jika telah berbicara tentang masalah tauhid, pasti akan detail pembahasannya. Ini aja kita baru ngomongin judul ibu-ibu ya. Muka dimanya udah setengah jam ya. Iya, supaya apa? Jangan sampai kita salah ngucap. Kalau makanya lagi kembali ke judul di sini kan pemurnian. Jadi kita di sini sebenarnya selalu mengulik-ngulik kebiasaan kita yang mungkin takutnya membawa kita kepada syirik asgor, ya, syirik-syirik kecil yang kita nggak sadari. Maka jangan sampai kita salah ucap karena meskipun maksudnya bukan kesyirikan, tak akan tapi kalau lafalnya ada bau-bau syirik, maka itu hendaknya dijauhi. Seperti halnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 104. Surat Al-Baqarah 104. Ya ayyuhalladzina amanu ra'ina. Ini tolong dibuka semuanya ya biar lihat perbedaan kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina azabun ali. Dibuka semuanya Qur'annya ya. Wahai orang yang beriman, janganlah engkau mengatakan ra'ina. Akan tetapi katakanlah unzurna dan dengarkanlah. Sesungguhnya bagi orang kafir itu azab yang pedih. Nah, apa bedanya nih kalimat ra'ina dengan unzurna? Maksudnya dulu, ya ini asbabun nuzulnya ya. Dulu tuh orang-orang Yahudi itu suka pakai kata-kata ro'ina buat mereka plesetin lagi. Ya, mereka pakai kata-kata ro'ina untuk mencela. Niati buat ngeledekin. Nah, dulu orang-orang muslim, ya, para sahabat tidak meniatkan apa yang dilakukan orang kafir dan bahkan mustahil ada sahabat yang berani demikian. Ini merupakan dalil yang sangat kuat untuk tidak melakukan atau mengatakan sesuatu yang mengandung kemungkinan yang terlarang. Karena ro'ina itu dulu dipakai sama Yahudi buat ngeledekin, Rasulullah nggak suka dengernya. Pakai unzurna, walaupun kalimatnya sama. Ro'ina itu kami melihat, unzurna sama kami melihat, gitu ya. Jadi yang walaupun artinya sama, kita tetap harus berpedoman pada apa yang Nabi anjurkan, apa yang Nabi perintahkan.
Ya, apalagi di Quran udah jelas Allah juga menyampaikan ya, berfirman, jangan pernah mengatakan ro'ina, tapi katakanlah unzurna. Ya, pokoknya apapun yang sudah, apalagi jadi bahan celaan orang-orang non-muslim ya, jangan kita jadiin ucapan kita. Walaupun artinya nggak ada masalah sih, di artinya kan nggak ada unsur celaan di dalam artinya misalnya nih. Tapi kalimat itu sudah dipakai sebagai bahan celaan untuk orang-orang Yahudi, jadi kita jangan pakai gitu. Ya, jadi di sini disunahkan buat kita ya, ketika terjadi ketika terjadi sesuatu adalah kita mengucapkan apa yang Nabi ajarkan. Ya, apa kata Nabi kalau turun hujan? Jangan bilang ro'ina, tapi Allah bilang unzurna. Apalagi Nabi mengajarkan apa kalau kita lihat hujan? Allahumma sayyiban nafi'an. Itu doanya ya kalau kita lihat hujan. Maka di sini Nabi mengabarkan tentang firman Allah Ta'ala yang kalau turun hujan mereka akan berkata mutirna bifadlillahi warahmah. Surat apakah itu? Bukan surat. Ini hadis dari Bukhari nomor 1038. Ya, jadi di sini Nabi, para sahabat juga apa namanya, kalau hujan itu mereka biasanya berkata mutirna bifadlillahi warahmah. Apa artinya? Hujan ini turun karena karunia dan rahmat dari Allah. Gitu ya. Mutirna bifadlillahi warahmah. Mutirna itu kita diturunin hujan. Kalau bahasa Arab mator hujan gitu. Enak ingat kalau di pondok mator ya. Jadi kalau bilang mutirna kita diturunin hujan bifadlillah dengan sebab karunia Allah, warohmah dan rahmatnya Allah. Jadi kalau orang mengatakan seperti yang disunahkan ini menunjukkan bahwa dia sudah menyandarkan nikmat ini kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau teman-teman nanya gimana caranya sih atau apa tandanya kalimat itu yang bermakna kita menyandarkan nikmat kepada Allah atau bermakna kita menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Nah tadi tandanya kita menyandarkan nikmat kepada Allah adalah kita mengucapkan seperti yang Nabi ucapkan. Kalau lihat hujan kita bilang apa? Allahumma sayyiban nafi'an atau mutirna bifadlillahi warahmah. Terus kalau lihat sesuatu yang menakjubkan, masya Allah la quwata illa billah. Kalau melihat sesuatu yang bikin kaget dalam konteks tidak menyenangkan ya, subhanallah gitu. Terus kalau kita kaget yang agak sedikit marah, Allahu Akbar tuh bisa. Ya, entah marah atau bentuknya menyemangati, itu pakai Allahu Akbar. Kapan dalam kondisi marah pakai Allahu Akbar? Dalilnya dari mana? Dalilnya waktu Nabi SAW menjawab sahabat yang waktu itu baru masuk Islam. Mereka lagi jalan lewatin sebuah pohon namanya Zatu Anwat, pohon bidara, yang di situ di rantingnya itu tempat para sahabat dulunya zaman jahiliyah ya. Mereka tuh suka gantungin senjatanya di ranting-ranting pohon bidara dengan keyakinan kalau digantungin di situ nanti dipakai perang senjatanya itu makin tajam gitu ya, sakti mandraguna. Nah, iya. Ketika mereka udah masuk Islam mereka belum paham. Jadi ketika mereka lagi jalan sama Rasulullah, mereka bilang, ya Rasulullah, tuh mereka pakai pohon Zatu Anwat, kita bikinin juga dong pohon kayak gitu. Rasulullah kaget, Allahu Akbar gitu. Nah, Allahu Akbar susah banget ternyata ya kalau lepas dari tradisi gitu. Kayak sekarang kita mikir apa? Susah nggak lepas dari tradisi? Apalagi orang-orang tua kita. Susah. Kamu tahu apaan sih, ngaji di mana sih? Umurmu berapa? Dari zamannya nenek-nenek juga nih udah dijalanin nggak apa-apa tuh gitu. Susah banget tradisi itu, udah kayak apa sih? Kayak COVID tuh yang katanya kalau dia udah nemplok tuh akarnya menggerogoti enggak. Jadi kita akhirnya dari sini kita bisa paham ya, bab ini pembahasannya itu nggak sama dengan bab sebelumnya. Kalau sebelumnya kita membahas perbintangan yang digunakan dalam perdukunan, yang itu jelas-jelas syirik akbar, tapi di bab ini yang kita bahas lebih kepada syirik kecilnya. Berarti ucapan-ucapan yang mungkin kita nggak sengaja. Jadi di sini ada kalimat di surat Al-Waqiah 82 ya. Kita mulai masuk ke ayat pertama, dalil pertama di halaman 109.
Allah Ta'ala berfirman, Afwan motong, sebelum kelupaan, tanda kita menyandarkan semua kepada Allah, kan tadi ada yang bilang baca doa 1 jam, mengatakan Masya Allah, la haula wala quwata illa billah, subhanallah, Allahu Akbar, dan ada satu lagi yang yang Rasulullah mengatakan apa tadi? Saya ketinggalan. mutirna. Oh, mutirna. Itu mirip sama Allah masayyiban. Tapi kalau Allah masayyiban pada doa ya. Tapi kalau mutirna bifadillahi wa rahmah, itu kita lagi info. Kita diturunin hujan ini karena karunia dan rahmat dari Allah loh gitu. Ya, mutirna bifadlillahi wa rahmah. Lalu sekarang kita sudah siap ya, kita ke pembahasannya. Kita dikasih surat Al-Waqiah 82. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukazibun, dan kalian membalas rezeki yang telah dikaruniakan kepada kalian justru dengan cara mendustakan Allah. Ada orang kayak gitu, dikasih rezeki malah dia balasnya dengan cara mendustakan. Banyak. Maksudnya apa sih ayat ini? Nah, ini kalau dari Musnad Imam Ahmad ya, juga Imam Tirmizi dalam sunannya, juga dari Ali bin Abi Thalib ya, beliau bilang Rasulullah SAW bersabda, kata Ali, tentang arti dari surat Al-Waqiah ini ya, kata Rasulullah, qala syukrukum takuluna mutirna binaui kaza wa kaza wa binajmi kaza wa kaza, gitu maksudnya. Apa maksudnya tuh? Jadi ayat tadi wa taj'aluna rizqakum annakum tukazibun udah dikasih nikmat tapi malah dibalas dengan mendustai. Maksudnya apa? Diturunin hujan dari Allah tapi malah bilangnya hujan turun tuh karena bintang itu tuh. Kalau nggak ada bintang itu nggak bakal hujan. Nah, itu kita udah mendustakan Allah. Gitu ya. Suami yang cakep, tajir, soleh, bilangnya apa? Kan, gue soalnya dari remaja nggak pernah lepas tahajud loh. Asik. Ada tuh aku punya temen kayak gitu, nggak pernah lepas duha. Jadi dia ngerasa semua keberhasilannya itu karena duhanya yang selama ini dia jaga terus gitu kan. Terus gue cuma bengong doang. Itu ya, setan itu sangat lihai menipu ahli ibadah. Ya. Kalau kata kitab Ad-Dawa kan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkata casing kita nih, perbuatan kita, tindakan kita itu kelihatannya buat akhirat, tapi intensitas kita tuh ke dunia itu hina. Jadi duha mulu katanya, emang yang kejadian berudul rezekinya gitu ya mungkin ya. Tapi pada akhirnya kedepannya dia tuh duhanya tidak ikhlas lagi karena Allah. Karena dia merasa apa? Kalau nggak duha, biasa kenapa-napa ntar toko saya atau omset turun aja. Nah kan berarti nganggapnya apa? Iya dia jaga. Jadi kayak aku bilang jadi kayak si duha tuh si duha. Ya jadi sholat duhanya dia tuh kayak jimat, dia juga bilang gitu. Nah itu nggak duha jimat sebagai itu sholat duha katanya. Tahajud juga misalnya kan. Emang kita semua pengen anak yang soleh, ya. Nggak boleh minta ketika kita tahajud. Boleh. Tahajudnya dulu. Tahajud itu juga bukan karena ketika anak kita misalnya mau masuk universitas, mau ujian, itu kan. Tahajudnya rajin banget sambil minta. Begitu udah kelar dia masuk universitas yang dia sukain, kita udah berhenti lagi. Kita di skripsi kita tahajud lagi, entar di ujian kita tahajud lagi. Kalau pakai kitab tauhid jangan seperti itu ya. Jadi boleh kalau kita tahajud minta, boleh tahajudnya dulu karena Allah, habis tahajud minta. Tuh. Ya, dan umpama nggak kebangun, besok omsetnya turun, jangan mengkaitkan. Gitu aja sih. Ya. Oh iya, mumpung inget, waktu itu ada yang pernah ngomong gini. Jadi iya gue mau menjaga sholat tahajud. Tahajud tuh ya nggak pernah lepas gitu kan ya. Karena Muhammad Al-Fatih aja sejak balik itu dia nggak pernah lepas rawatib dan sholat tahajud gitu kan. Tuh dia aja bisa gitu kan. Terus gue bilang lu mau menaklukkan Konstantinopel RT berapa ya kan? Gayanya belagu banget gitu kan. Lah kalau dia mah lain gitu kan maksudnya. Yang dijadikan patokan tuh Muhammad Al-Fatih yang dari balik itu nggak pernah lepas tahajud gitu kan. Itu gimana tuh, Om? Ya boleh, lu kenapa julid, Win? Orang pengen tahajud kayak Muhammad Al-Fatih, kenapa dilarang? Kan itu dalam hati, gua kan ngomong juga nggak berani juga ngomongnya. Gaya banget gitu maksudnya. Mesem-mesem aja gitu maksudnya. Enggak, tapi artinya sejumawa itu loh, mungkin nggak jumawa, aku yang terlihat sangat dengki dengan amalan orang lain gitu. Cuma kelihatannya tuh kayak yang
wah, apa nggak bisa gue kalau nggak tahajud tuh udah kayak jimat lagi-lagi gitu loh. Bahasa yang dia pakai tuh selalu jimat gitu. Ya, bilang ya semoga istiqomah ya. Masih bagus dia pakai Muhammad Al-Fatih ketimbang dia pakainya sahabat Rasulullah, nggak kekejar. Iya sih Kak, benar juga. ya walaupun bahasa kita Muhammad Al-Fatih dari remaja tahajud nggak pernah tinggal bla bla bla, pantesan hebat ya. Iya ya. Nah, mungkin yang kita keselin, celah kayak bisa aja lu ngikutin gitu kali ya. Iya makanya kan gue bilang, mau naklukkan Konstantinopel RT berapa, makanya gue bilang. Menaklukkan hati tua saya. Ya gitu. Baiklah. Gimana ucapan kayak gitu? Ya boleh aja silakan. Kalau dibilang Hmm. ujub, kalau dia udah ngerjain. Ujub itu dia bangga dengan apa yang udah dia lakukan. Ketika dia ngomong doang tapi dia melakukan, dia bilang pengen seperti Muhammad Al-Fatih, ya silakan monggo. Cuman setan tuh tadi bisikin ini tuh, Cici Win, kayak bisa aja tuh Win. Jadi setannya di dia apa di gua? Nyakit no, asik. Boleh orang cita-cita jadi seperti orang-orang soleh seperti Muhammad Al-Fatih, kita seperti ulama, monggo doain aja. Tapi mungkin orang yang nyolotin kali, udah nggak usah ketemu dia lagi, ntar bikin dosa. Jadi gitu ya, di sini maksud dari kalau pengen sesuatu sholawatin dulu. Nah itu sholawat Nabi itu kok jadi kayak receh gitu ya. Dia nggak tahu ketemu Nabi segitu susahnya gitu ya. Tapi yang udah umrah pasti ngalamin pengen ke Raudhah. Tapi mungkin kalau ke Raudhah sebelum tahun 2024 mungkin teman-teman belum merasakan susahnya. Tapi percayalah mulai tahun ini tuh kalau mau ke Raudhah itu subhanallah bikin kita merasa ya Rasulullah cuman pengen nengokin makam aja susah banget ya, gimana ketemu engkau tadi akhirat gitu. Jadi kita jadi bahasnya mungkin jadi lebih tahu diri ya, jangan sampai kita nih kayak nggak kelihatan di tengah jutaan umatnya Nabi, apalagi entar di akhirat. Ya Allah, tidak semudah itu ya Fulgoso bilang umat Nabi ya, sebagai kita kumpul di telaga Nabi, pengen bener ngarep, cuman itu tadi makanya sholawat tuh jangan dijadikan semurah itu gitu ya. Maka di sini Nabi SAW bersabda, kalimat kamu mengganti rezeki yang telah Allah berikan dengan mendustakan Allah. Itu maksudnya apa? Kata Nabi, itu wujud syukur kalian dengan cara mengatakan kami diberi hujan karena bintang ini dan itu. Itu maksudnya. Jadi kata-kata aku dikasih seperti ini, sekarang saya bisa berada di sini karena dulu saya itu begini. Dia nyeritain segala macam usaha dia, yang mungkin siang malam dia bagaimana. Akhirnya detik ini saya berada di sini. Nah itu juga nggak boleh, ya. Karena dia lupa pertolongan Allah kan. Nah ayat ini juga kalau ditafsirkan sama ulama, ya berdasarkan hadisnya, kata ulama, kalian menjadikan bentuk syukur kalian itu terhadap rezeki yang Allah kasih justru dinisbatkan kepada selain Allah. Yang ngasih Allah, terima kasih kemana? Kita nggak usah jauh-jauh deh. Yang ngasih emak, anaknya bilang makasih ke bapaknya, pasti dia kesel ngasih emak. Yang ngasih mama. Kenapa ke bapak sih bilang makasihnya? Gitu ya. Nah, di sini sekarang kita ke hadis ya, arba'um fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunna. Amaknya ada 4 perkara jahiliyah yang masih melekat pada umat. Maksudnya susah ditinggalin. Benar nggak? Coba kita lihat. Masih melekat dan mereka belum meninggalkannya. Pertama apa? Berbangga-bangga dengan nasab. Siapa yang nasab? Maaf ya, saya tuh masih ada keturunan wali loh, wali murid. Saya masih ada keturunan Nabi. Nabi banyak lah ya. Saya masih keturunan ini loh, kerajaan Mataram, Siliwangi, bla 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 bla. Itu ada kayak gitu. Darah biru, darahnya habis digebukin. Jadi pucet ya. Iya. Ya. Jadi orang yang masih berbangga-bangga dengan nasab itu teman-teman berarti sekarang tahu ya, itu termasuk 1 dari 4 perkara yang terjadi pada zaman jahiliyah. Berarti masih bodoh sebenarnya kalau orang masih berpandangan itu. Udah berbangga-bangga sama nasab, kedua mencela nasab. Garis keturunan apa? Emang kamu dari terah mana sih? Cihelah. Kita nggak selevel ya, nggak sekasta. Nah, ya yang
Emang dasar kalau udah emaknya PRT mah ya tetap aja anaknya juga mentalnya begitu gitu. Itu sama, itu nggak boleh. Nah, Usman Zali kayaknya kok hina banget gitu ya. Kemudian yang ketiga, mengaitkan hujan dengan bintang-bintang tertentu. Nah, ini masuk ke sini ya. Lalu yang keempat niyahah. Apa niyahah? Meratapi mayat. Maksudnya apa? Kalau di sini kalau di dalam perkara jahiliyah meratapi mayat itu dulu ya para wanita. Pelakunya si perempuan ini, kaum kita wanita. Mereka dulu kalau ada yang meninggal mereka sampai menampar-nampar pipi, narik-narik rambut, lalu merobek-robek baju. Itu cara mereka meratapi mayat. Maka ada juga hadis dari Nabi SAW, bukanlah dari golonganku mereka yang menampar-nampar pipi dan merobek-robek bajunya, karena itu tadi setiap terjadi ada yang meninggal di keluarganya. Kemudian di sini orang yang meratapi mayat jika dia belum bertaubat sebelum ajalnya tiba, maka pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dengan memakai pakaian yang berlumuran tembaga dan mantel yang bercampur dengan penyakit kudis. Ya, jadi orang yang suka meratapi mayat itu kalau dia belum tobat sebelum dia meninggal, di hari kiamat nanti dia bangkit dari kuburnya dengan memakai pakaian yang berlumuran tembaga. Berarti dapat tuh pakaian kaku kayak apa ya, berlumuran tembaga loh ya. Dan mantel bercampur dengan penyakit kudis. Sekarang kita jelaskan. Dari 4 perkara yang Nabi sebutin ini, ya, ini semua perkara ya. Apa namanya? Oh, ini perkaranya. Perkara itu ternyata juga belum tinggal Nabi Salam. Kok Mbak keletak. Barah nih, Barama limit sayang. Bukan Barahma. Siapa sih lagi? Wiwi ya. Udah. Oke. Maafkan ya, Wi. Nah, di sini ini dalil ya bahwa terkadang ini buat kita perenungan kita. Terkadang pada diri seorang muslim pun pasti ada perkara jahiliyah. Tapi orang yang memiliki di dalam dirinya perkara jahiliyah tersebut tidak dikatakan bahwa dirinya itu seorang yang jahil. Hanya saja kita katakan bahwa dia melakukan itu merupakan sisa-sisa dari perkara jahiliyah. Seperti yang terjadi pada Abu Zar. Waktu itu Abu Zar mencela Bilal. Ya Allah tuh sahabat aja bisa mencela tuh ya. Apalagi kita ya Allah, bukan Abu Zar ya. Abu Zar mencela Bilal. Nabi SAW langsung bersabda, "Iya Abu Zar, wahai Abu Zar, apakah kamu menghinanya dengan menghina ibunya? Sesungguhnya di dalam dirimu masih terdapat sifat jahiliyah." Jadi kalau bahasa kita, kamu tuh udah menghina si Bilal dengan menghina ibunya, ampun masih ada ya perbuatan-perbuatan zaman jahiliyah dulu di dalam diri kamu gitu. Ya. Karena apa? Mencela nasab itu merupakan bagian dari perkara jahiliyah. Jadi di antara perkara jahiliyah tuh sama seperti wanita yang keluar dari rumahnya dengan berhias. Nah, ini kena nih. Jadi kalau ada perempuan yang keluar rumah dengan berhiasnya maksudnya berlebihan ya. Di sini di surat Al-Ahzab ayat 33. Surat Al-Ahzab ayat 33. Dan hendaklah kamu para wanita tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dulu. Gini loh gambarannya kalau dibilang tabaruj ya teman-teman. Tabaruj itu maksudnya dia itu berhias yang bikin orang ngeliat tuh sampai 2 kali gitu loh. Sekilas kali nih, gitu. Nah sedangkan kalau zaman sekarang kalau kita perhatikan teman-teman, iklan aja begitu kan. Kalau laki-laki sampai nengok 2 kali kan tuh keren banget tuh cewek. Bener nggak? Yang sampai ke tiang listrik lah, yang sampai ke jungkel kan gitu kan, saking dahsyatnya penampilan tuh perempuan atau mungkin harumnya. Nah padahal kalau kita pakai syariat, pakai hadis Nabi itu sangat-sangat berdosa justru kalau perempuan sampai wanginya itu sampai bikin orang tuh sadar gitu. Laki-laki yang bukan mahramnya tuh tersadar dia wangi, itu dia seperti pelacur. Nauzubillah. Padahal seperti itu ya. Nah, tabaruj yang dimaksud di sini maksudnya gini, udah dia berhias, dia jalannya lenggak-lenggok. Jadi emang benar-benar nyari perhatian. Gitu ya. Kalau teman-teman yang mungkin keluar cuman pakai bedak biar segar gitu kan, biar nggak pucat, ya kan,
sewajarnya. Minyak wangi juga yang soft, yang cuman bisa dicium sama suami sendiri kalau deket-deket. Nah itu sih nggak masalah, gitu ya. Karena kalau nggak dandan juga jadi fitnah. Kasihan amat sih tuh orang nggak diurus banget sama lakinya. Salah lagi ya. Sakit lu ya tergitu. Nah di sini Nabi SAW menyebutkan 4 perkara ini eh, apa termasuk dari 4 perkara yang belum ditinggalin. Satu, kita jelasin dulu. Pertama, berbangga dengan nasab. Berbangga dengan nasab ini di sini ulama menyebutkan, tunggu, al-fakhru fil ahsab. Al-fakhru fil ahsab ini maksudnya apa? Al-ahsab ini adalah nasab atau nenek moyang. Berarti dia membanggakan entah keturunannya atau dia membanggakan nenek moyangnya. Yang kedua, al-ahsab ini maksudnya kedudukannya di masyarakat. Jadi maksudnya membanggakan nasab ini entah dia membanggakan leluhurnya, kalau bahasa Sundanya apa? Teh Prita, karuhun ya, Mbak Lin. Karuhun ya kalau kita orang Sunda bilangnya. Saya orang Lombok saya mah. Aku aja. Karuhun, leluhur gitu ya. Itu kalau makna yang pertama, membanggakan nasab. Kalau makna yang kedua, membanggakan nasab itu maksudnya membanggakan kedudukannya di masyarakat. Jadi dia bilang kita turun-temurun tuh orang terhormat. Misalnya, ya ini perkara yang memang masih banyak terjadi di tengah-tengah kita. Padahal kita tahu ya bahwasanya manusia tidak ada yang tidak akan mulia kecuali dengan takwa kepada Allah. Nabi bersabda, ya ayuhan nas, ya wahai sekalian manusia, Rabb kalian tuh satu. Ala inna rabbakum wahid. Berarti kita sama nih satu ya, kita dapat poin satu. Kita sama, Win. Tuhan lo berapa, Win? Satu. Sama kita. Ditanya dulu kayak satu lah gitu loh. Tuhan lu berapa ya, Win? Mbak Prita, dia ditanya Tuhan berapa, dia bingung si Win, pakai mikir dulu. Apa gitu. Ya, di hadis ini dibilang, wahai sekalian manusia, Rob kalian satu, dan ayah kalian satu. Bapak lo berapa, Win? Ini seru, pertanyaan jebakan kayak di KPK. Di hadis, wahai sekalian manusia, Rob kalian satu dan ayah kalian satu. Ingat, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam. Apa orang Ajam? Orang Ajam itu orang selain Arab. Ya, dan tidak pula bagi orang Ajam atas orang Arab. Tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atau putih maksudnya atas orang kulit hitam. Dan juga nggak ada kelebihan bagi orang kulit hitam atas orang kulit putih. Jadi semua pasti ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, kalau saya boleh tambahin, nggak ada kelebihan bagi orang yang montok dengan yang kurus gitu kan. Bentar lagi pasti gue kesebut nih. Udah tahu nih. Kesono tuh, kesana pasti dah. Itu contoh ya. Misalnya apa? Jangan kawin sama orang Sunda misalnya. Jangan kawin sama orang Betawi. Kan biasa suka itu. Ayo teman-teman ngaku karena orang tuanya suka masih mandang suku. Ya. Kemudian apa karena dia dikasih keturunan yang mulia, dikasih kedudukan yang mulia, makanya kadang-kadang manusia disitulah dia merasa berbangga-bangga dengan keturunannya. Dari turun temurun dia dokter semua. Nah itu ujian banget tuh ya buat keturunannya. Dari kakek kita semua tuh dokter, nggak ada ceritanya kita kawin sama orang biasa. Iya. Aduh. Nah di sini padahal tips kita dari Allah Ta'ala, kita tuh cuma dengan takwa kita insya Allah mulia. Makanya yang tugas kita, kewajiban kita pada anak keturunan kita menjadikan mereka orang-orang yang bertakwa. Cariin mereka jodoh juga orang yang takwa, cukup. Gitu ya. Ya kalau dia udah takwa, tampan pula, tajir pula, itu bonus. Nah di sini kalau dia memiliki keturunan yang mulia tapi dia nggak bertakwa, nggak ada manfaat di keturunan tersebut. Jadi tetap kuncinya adalah takwa. Berbangga dengan nasab adalah penyakit manusia secara umum. Sampai kadang-kadang sebagian mereka mencela nasib suku yang lain. Ya, pada suku yang lain tersebut juga mencela nasab mereka. Saling mencela itu ya, jawir kan gitu kan. Ya, kemudian bahkan terkadang dalam satu suku yang terdapat beda marga pun mereka sebagian masih mencela. Ya, masih membanggakan marganya masing-masing. Nah ini kalau kita mencela orang lain yang nggak bertakwa gimana? Ini boleh.
Boleh, tapi jangan kita ngajak ribut juga di depannya kita ngomong kata-kataan, jangan. Ya. Maksudnya ketika kita mungkin anak kita lagi dekat sama orang, harus kita kasih tahu gimana akhlaknya. Kalau dia misalnya memang ketahuan banget dia nggak bertakwa, kita harus kasih tahu. Nggak boleh kayak gitu, itu mau jadi apa rumah tangga kamu? Dia dirinya nggak bisa, nggak paham agama buat diri sendiri, gimana mau ngajar keluarganya? Boleh kayak kita kayak gitu. Ya. Kemudian kalau dia dilahirkan dari keturunan tertentu dan dengan kondisi tertentu, itu di luar dari kemampuan dia untuk menentukannya. Jadi nggak boleh mencela apapun yang nggak apa dia sendiri nggak punya kuasa untuk merubahnya. Misalnya dia dilahirkan dengan kulit hitam, terus dari suku Papua, kita mau celak itu nggak boleh, ya. Kecuali kalau dia kita dilahirin sama sempurna, tapi dia jadi orang yang berandal, yang tidak bertakwa, itu yang boleh kita jauhin. Boleh kita bilang, ih jangan deketin itu, gitu. Itu boleh, karena kita kan melihat tuh perbuatannya, kita bukan melihat apa yang Allah ciptakan. Tuh ya, jadi di sini seperti halnya kalau teman-teman pernah dengar nama sahabat Salman Al-Farisi, ya Salman Al-Farisi itu kan dia dari Persia, makanya Al-Farisi. Kalau misalnya seorang ulama kayak Imam Nawawi, dia kan Imam Nawawi Al-Bantani karena dia dari Banten. Nah, ini Al-Farisi dia dari Persia. Dia jadi mulia karena apa? Karena akhlaknya, bukan karena apapun. Karena kalau ngomong dari nasab, dia itu bukan orang Arab, gitu ya. Tapi dia mulia karena dia bukan orang Arab, tetap mulia karena dia bertakwa, ya, walaupun dia bukan orang Arab. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, sungguh Salman Al-Farisi diangkat atau dimuliakan oleh Islam karena dia takwa. Dan sungguh Abu Lahab menjadi hina karena kekufurannya. Padahal Abu Lahab keturunan siapa? Nabi kan, keluarga Nabi. Abu Jahal juga. Itu kan Abu Jahal itu keluarga Nabi. Tapi ya begitu. Jadi Allah tetap cuma melihat ketakwaan seseorang. Jadi kita mungkin kalau walaupun kita bukan darah biru gitu ya, oleh karena itu hendaknya kita berhati-hati, jangan sampai kita terjebak dalam berbangga-bangga dengan nasab kita atau keturunan. Lebih-lebih kalau sampai mencela nasab orang lain. Jangankan kita sombong dengan nasab, sombong dengan apa yang dapat diri kita sendiri aja kita nggak bisa, ya kan? Haram, nggak boleh. Kata Winda nih, Win lo pinter, iya gue memang pinter dari lahir. Dari mana ya pinternya buktinya? Tuh kalau di setiap tes darah pasti hasilnya A terus, kata Winda gitu. Kok tahu banget sih golongan darahnya? Masya Allah, mantap, mantap. Dapat C. Kita belum ke hadis selanjutnya. Ini sampai sini belum ada yang nanya dulu nih ya, belum ya? Ini berarti kita lagi ngomongin soal sombong pada akhirnya ya, orang yang suka membanggakan diri, karena kita membahas masalah 4 tadi. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku, hendaklah kalian bersikap rendah hati, hingga seseorang tidak berbuat aniaya kepada yang lain, dan seorang tidak berlaku sombong kepada yang lain. Nah, kalau ngomong soal sombong, di surat Luqman juga ada, teman-teman, kalau misalnya lihat ya, pesan Luqman kepada anaknya, wala tamshi fil ardi maroha, dan janganlah berjalan di atas muka bumi dengan penuh kesombongan. Itu kalau kita lihat ayatnya ya, jangan berjalan di atas muka bumi dengan sombong. Kau pakai berjalan ya, karena emang orang sombong biasa kelihatan dari jalannya, bener nggak? Orang sombong kelihatan dari cara berjalannya. Donga aja lama-lama kesandung dia ya. Terus dibilang lagi wala tusair khaddaka linnas, jangan palingkan pipimu dari manusia. Jadi jangan yang nggak mau ngelihat gitu loh, melengos. Itu ternyata di surat Luqman pun ada ya pesan-pesan untuk pada anaknya biar jangan sombong. Nah, padahal memang sunatullahnya manusia kadang-kadang jadi sombong karena merasa telah memiliki sesuatu. Sampai-sampai Allah Ta'ala berfirman, nah barusan saya sebutin ya, Bismillahirrahmanirrahim, surat Luqman ayat 18. Surat Luqman ayat 18, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maroha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu malingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di atas muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya, jadi sombong itu memang hal yang Allah sangat benci dari manusia. Sekarang yang kedua, mencela nasab. Tadi kan pertama membanggakan nasab, yang kedua mencela nasab. Mencela nasab ini terbagi dua. Satu, mencela suku atau nasab orang lain.
Ini jelas nggak boleh. Ya, saya nggak usah diperpanjang, kita singkat aja. Pertama, mencela suku atau nasab orang lain itu nggak boleh, jelas-jelas nggak boleh, ya, karena kita mencelanya sesuatu yang sudah nggak bisa dia rubah takdir dia. Tapi kalau mencela sebagian mereka karena kesalahannya adalah hal yang tidak mengapa. Tapi jika kita katakan kesalahannya tersebut berkaitan dengan suku atau nasabnya, maka yang seperti ini nggak boleh. Emang dia orang suku ini, makanya itu kan biasa kan orang suku itu kan males, misalnya itu nggak boleh, ya. Jadi pukul rata dia. Kemudian yang kedua, mencela seseorang karena meragukan nasabnya. Nah, ini yang mungkin harus kita aware lagi nih zaman sekarang kan, kalau nggak salah di pengajian-pengajian kekinian ya suka bilang kalau calon istrimu anak pertama coba lihat aktenya. Kayaknya terlalu ini ya, terlalu apa ya? Ngeri juga ya zaman sekarang ya. Saking fahamnya jadi sampai pengen neliti tuh anak ini anak yang lahir di dalam pernikahan atau tidak kan gitu, nauzubillah ya. Tapi di sini cuma bilangnya mencela seseorang karena meragukan nasabnya. Apa? Mungkin ada orang yang mengaku-ngaku dari suku atau nasab tertentu. Lalu kita mencela dia. Karena apa? Kita ragu. Kita nggak percaya bahwa dia dari suku atau nasab tertentu. Ketahuilah bahwa sikap yang seperti ini juga nggak boleh. Kaidah para ulama menyebutkan manusia diamanahkan atau dipercaya atas nasab mereka. Artinya kalau orang udah bilang dia dari suku tertentu atau nasab tertentu, maka tugas kita cuma membenarkannya. Kita nggak boleh mendustakannya. Terserah dia. Dia mau bohong juga urusan dia, gitu kan? Si Winda mau ngaku Arab juga terserah Winda. Ya, tatonya Arab maklum kan gitu kan. Harap-harap cemas. Jadi gini teman-teman, prinsipnya kaidahnya. Kalau ada orang berbohong, selama kebohongannya nggak merugikan siapapun, diamin aja. Gitu ya. Dia ngaku punya duit banyak, dia ngaku punya warisan apa, biarin aja. Tuh nggak ada hubungannya sama kita. Kecuali kebohongan itu merugikan. Misalnya, Mbak Rahma, awal Maret ada kajian nggak ada. Padahal ada. Karena dia bilang nggak ada, saya nggak datang. Berarti kan bohongnya Mbak Rahma merugikan. Itu yang nggak boleh. Gitu ya. Jadi selama orang itu berbohong yang nggak merugiin orang lain, udah biarinin aja. Ya. Nah di sini kata Nabi SAW, barang siapa menasabkan diri kepada selain ayahnya, padahal dia tahu itu bukan ayahnya, maka surga haram buat dia. Contohnya ke siapa? Ke anak yang diangkat jadi anak orang misalnya. Dia tahu dia cuma anak angkat. Dia tahu ayah kandungnya itu orang yang nggak punya. Tapi dia malu ngelakuin depan orang-orang banyak. Jadi dia bilang ayahku si ini yang ngangkat dia dari bayi misalnya. Itu nggak boleh. Ya, dia ngelakuin siapa ayahnya. Maka orang yang mau ngangkat anak juga nggak boleh menyembunyikan identitas si anak. Itu namanya kita merusak nasab orang. Maka Zaid bin Harisah pun ya anak yang pernah Nabi angkat jadi anak ya. Pernah Nabi saking sayangnya hampir-hampir menjuluki dia Zaid bin Muhammad. Maka turunlah ayatnya bahwa kita nggak boleh menasabkan orang yang memang bukan anak kita gitu loh. Maka kembali dia Kalau si anaknya nggak tahu gimana? Artinya memang mereka memang menyembunyikan gitu. Itu yang dosa gimana? memang disembunyikan. Iya emang sengaja jadi biar orang-orang nggak tahu dan bahkan anaknya juga sampai dewasa tuh dia nggak tahu kalau ternyata dia tuh anak angkat dari Ya, pasangan suami iya, istri ini. dosa besar buat yang menyembunyikan. Oh Ya, gitu. zaman dulu orang ngangkat anak bilang gitu, iya udah ya, lu jangan nengok-nengokin ya, ini jadi anak gue ya, pakai surat. Nggak boleh begitu. Ngangkat anak itu tetap harus dia tahu dia anak siapa. Ini mamahmu, itu bunda. Akhirnya misalnya bunda kamu itu yang lahirin kamu, mama yang rawat kamu dari kecil. Ini ayah. Nah itu bapakmu yang apa? Yang bahasanya bapak sama bunda yang bikin kamu ada di dunia ini. Tapi yang rawat kamu dari kecil mama sama ayah misalnya kayak gitu. Itu harus dia tahu. Sebenarnya banyak. Sekarang Kenapa? ya surat adopsi yang sekarang nih yang Nah, dilegalkan itu kan surat adopsi itu kan udah menghilangkan nasab asal usulnya si anak itu. itu nggak boleh itu. Adopsi adopsi ala dunia itu nggak boleh. Adopsi yang benar cara Islam tidak menghilangkan nasab dia. Kecuali maaf ya, umpama pun dia dipungut di jalanan yang kita nggak tahu orang tuanya, Iya, kita harus iya. tetap harus bilang sama dia bahwa dia bukan anak kandung kita. Kalau dia nanya bapaknya siapa? Dan nggak tahu, dipungut.
Begitu. Baiklah. Jadi nggak boleh, ini contoh ya, intinya nggak boleh seseorang meragukan pengakuan orang lain tentang suku atau nasabnya. Terkecuali kalau di balik itu ada perkara syar'i atau ada hak yang harus ditunaikan, maka nggak mengapa untuk bertanya dan meragukan sukunya seseorang. Misalnya, kok muka lo kayak Arab, bapak ibu lo tuh item-item misalnya. Anak bukan mahram, iya jelas, bukan mahram dia. Ya contoh, misalnya orang mau bikin wakaf untuk suku tertentu. Kalau ada orang yang mengaku dari suku tertentu, maka kita bisa meminta dia untuk mendatangkan bukti-buktinya. Karena apa urusannya? Ini ada urusan transaksi di sini. Kalaupun nggak ada keperluan di balik pernyataannya tentang sukunya, maka nggak apa-apa, terserah dia mau ngaku kudus suku mana kek gitu ya. Ya, sekarang perkara jahiliyah tadi apa? Mengaitkan hujan dengan bintang tertentu. Perkara mengaitkan turunnya hujan dengan bintang tertentu udah kita bahas di bab sebelumnya. Udah tahu ya? Insya Allah ini kita sudah paham, ini nggak boleh. Yang keempat, aniyahah, meratapi mayat. Kayak gimana sih meratapi mayat? Kata ulama, meratapi mayat itu sama dengan menunjukkan ketidaksabaran dan bentuk protes kita kepada takdir Allah. Contoh biasa orang kalau nangis gimana kalau meratap? Biasanya mereka ngomong apa? Ya ampun nak, kalau kau begini ibu aja, pindahin aja penyakit kamu ke ibu misalnya. Atau ya Allah, kenapa sih dia masih kecil banget, ya Allah masih muda, masih umur segini. Benar nggak? Biasanya ucapan orang-orang yang lagi meratapi mayat apa? Apa misalnya ya? Menyesali itu ya, menyesali yang sudah terjadi gitu. Ya entah misalnya coba dibawanya dari kemarin, gitu kan? Ini udah perlu dibawa. Contoh itu apapun sebabnya, entah karena kekeliruan kita atau kelalaian kita atau apapun, kalau emang sudah takdir ya sudah kan gitu kan. Nah cuman memang setan tuh dia menyusup ke orang-orang juga yang lagi bersedih. Maka di sini ancaman dari Rasulullah SAW, orang yang meratapi mayat, kalau dia belum bertaubat sebelum ajalnya, ya sampai hari kiamat, maka dia akan dibangkitkan dengan memakai pakaian yang berlumuran tembaga dan mantel yang bercampur dengan penyakit kudis. Jadi di sini yang diingatkan tentang meratap di dalam hadis ini maksudnya manusia pada umumnya. Tapi ya para ulama menyebutkan bahwa perempuan yang seharusnya memiliki perhatian yang besar terhadap hal ini. Kenapa? Biasa memang yang meratap itu kita. Tapi kayaknya kalau di suku tertentu ada ya yang kalau dia meratap semakin kalau nggak salah di Korea apa di mana deh, makin dia makin dia menyedihkan ratapannya makin banyak dia dapat duit. Jadi di ratap ada tuh suku kayak gitu. Benar nggak? Sampai bayar orang-orang untuk itu. Maka di sini sebenarnya dari kasus inilah, karena kebanyakan wanita dahulu tuh senang banget meratap ya, ketika misalnya dia ada keluarganya meninggal, dia paling histeris, maka dulu tuh timbullah pendapat bahwa wanita nggak boleh ziarah kubur karena hatinya lemah. Tapi kalau yakin ziarah kubur nggak akan di sana, nggak akan meratap-ratap, ngorek-ngorek tanah kuburan, ngamuk-ngamuk, ya nggak masalah, masih bisa tetap elegan gitu ya, nangis di sini nih air mata keluar terus boleh. Bukan berarti nggak boleh nangis ya. Kalau ziarah kubur, misalnya untuk orang yang kita cintain, kita mungkin ke ziarah ke makam bapak kita, ibu kita, misalnya di sini nangis terus nih, nggak masalah. Yang penting lisan kita terjaga, gitu. Yang penting tangan kita juga nggak menampar-nampar pipi, nggak robek-robek baju. Misalnya diem tapi nangis, gini nggak masalah. Sambil terus kita istighfar sama Allah, zikir sama Allah, nggak apa-apa. Kalau ada yang nangisnya terus ada yang bilang jangan sampai kena air matanya, jangan sampai jenazahnya kena air mata kamu ya, kayak gitu tuh gimana? Nah, kalau nggak salah sih itu memang ada tuh, saya cari hadisnya ya. Apa namanya? Tapi kalau dibilang kayak gitu, kita kalau ngeliat di Gaza yang pada anaknya meninggal kan dipeluk-peluk ya. Iya, Mungkin nangis kan berurai air mata, artinya memang ada airnya gitu loh. Ada yang pernah yang apa sih? Iya pas lagi takziah gitu ada yang nangis tuh, jangan sampai air matanya kena jenazahnya ya gitu. Jadi kan kentang banget lagi nangis begini ditahan gitu kan. Ya nggak boleh jatuh gitu kan. Ya, kataku mah gitu gitu. Makanya itu ada ininya nggak? Ada aturannya atau gimana kayak gitu? sebenarnya sih gini ya di hadisnya, mayat itu ya kesentuh sedikit aja itu bagi dia tuh sakit banget. Nah takutnya kalau orang meratap dia kan nggak sadar ya, ntar lain air mata guncang-guncang. Nah kenapa ninggalin ibu kan gitu kan. Bangun gitu. Kalau bangun apa?
Padahal dia kalau udah beneran bangun dia lari pasti ya. Iya, terus kalau doang mau apel loh. Ya. Nah di sini, maka sebenarnya asal muasalnya ada perintah perempuan jangan ziarah kubur adalah karena itu. Tapi kalau yakin bisa tenang, tidak mengamuk-ngamuk nggak masalah. Karena bisa di sini kata ulama bisa jadi ketika para wanita ziarah ke kubur dia akan menangis dan meratap yang berkepanjangan. Akhirnya banyak maslahat-maslahat yang nggak bisa dia kerjakan karena kesedihannya. Artinya sebenarnya dia bisa doa, bisa zikir, bisa ngaji, malah nggak ngapa-ngapain, cuman ngobrak-ngabrik kuburan gitu ya. Kan ada tuh di IG tuh yang tahu nggak? Yang ada orang meninggal digerek pakai peti turunnya, terus ada orang itu salah salah megang, jadi petinya tuh nggak presisi gitu masuknya. Itu anak tuh, bapak gue tuh, gitu. Hati-hati lo nurunya bisa nggak sih kerja lo gitu, Mbak. Lihat Ini nggak ngeri ada di iya jadi tuh iya namanya komentarnya gitu, ya inilah yang disebut dengan makanya Islam nggak boleh begini-gini bla 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 gitu. Jadi Iya si ya, abang-abang yang nurunin jenazah itu yang dimaki-maki sama anak-anaknya si almarhum itu gitu. Ya nggak tahu deh. Itu ya itu dibentak-bentaknya, awas lo gitu. Seru banget. berarti menunjukkan mereka belum memahami ini. Kita doakan supaya semua umat Nabi Muhammad lebih paham, supaya jadi lebih terjaga lagi ini kepada sama manusia. Kita sekarang ke hadis berikutnya. Ya, di sini hadisnya dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu. Ya, Rasulullah SAW mengimami kami pada sholat subuh di Hudaybiyah setelah semalamnya turun hujan. Setelah selesai sholat, ya jadi berarti Nabi udah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, dia langsung berbalik ya duduknya ya. Beliau berbalik menghadap kepada kita, kepada jamaah. Lalu beliau bersabda, tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Kata Rasulullah SAW. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jadi teman-teman ini juga pesan buat kita, kalau ada ditanya sesuatu kita nggak tahu, kita bilang Allah wa Rasuluhu a'lam, gitu ya. Atau seperti yang biasa kita dengar, wallahu a'lam, boleh. Nah, di sini ketika para sahabat mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam, beliau bersabda, kata Rasulullah, Allah berfirman, berarti ini masuk ke hadis qudsi ya, di pagi ini ada hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Orang yang berkata hujan turun kepada kita karena karunia Allah dan rahmatnya, maka dia adalah orang beriman dan kafir kepada bintang-bintang. Adapun yang berkata hujan turun karena bintang ini atau itu, maka dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Arti di sini teman-teman, ini isyarat ya, ini isyarat banget. Satu ucapan yang kita anggap sepele itu bisa membuat kita statusnya berubah dengan cepat. Makanya itu mungkin teman-teman pernah tahu hadis yang bilang ada orang pagi beriman sore kafir atau sore beriman pagi kafir. Itu kenapa? Karena ucapan. Ya, itu tadi salah ngucap aja udah salah arti dan statusnya jadi salah juga. Hujan turun karena bintang ini atau itu udah bikin kafir. Sedangkan kalau kita bilang hujan turun pada kita karena karunia Allah dan rahmatnya, dan pertanda aja si bintang saat bintang itu muncul, itu masih boleh. Dibanding kita ngomong dengan jelas karena bintang itu hujan turun, itu nggak boleh. Seperti misalnya gini kalian, pantesan datang tamu, pantesan nangis dari tadi pagi mata gue kedutan, itu juga nggak boleh. Itu tatoyur. Apalagi kira-kira ya, yang menyebabkan situasi tertentu gitu loh. Teman-teman tahu nggak misalnya apa? Misalnya apa ya? Yang Suara burung yang ketika ada yang mau meninggal. Nah, bisa. Pantesan meninggal. Pantesan kemarin burung gagak di atap rumah nggak terbang-terbang misalnya kan. Ternyata ada yang mau meninggal. Nah, itu nggak boleh. Kita udah menghubungkan, mengaitkan keberadaan si burung dengan peristiwa yang sebenarnya itu atas takdir Allah gitu. Itu burung ya, apalagi yang dengan alam. Apa ya? Fenomena alam gitu loh. Apa Win? Mikir loh. Mengira. Ini ada anak gadis lagi diskusi. Nah, lagi diskusinya serius. jadi ayo deh pikirin deh fenomena alam apa deh. Teman-teman, dari hadis tentang Nabi sholat subuh di Hudaybiyah tadi apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat dari hadis tadi? Di sini ada dalilnya. Pertama, hadis ini merupakan dalil akan sunnahnya seorang imam untuk berbalik menghadap ke jamaah. Ini buat bulan puasa nih teman-teman, kan ini kita
punya jamaah apa? Anak-anak kita kan, misalnya suami kita ke masjid, kita jamaah sama anak-anak kita misalnya di rumah. Habis sholat, assalamualaikum, zikir sebentar, kita berbalik, itu sunnah. Gitu ya. Entar kita mungkin sambil kita ngobrol sama anak-anak kita, besok mau nanti sahur maunya menu apa misalnya, kan sambil begitu. Bisa itu ya. Yang kedua, hadis ini merupakan dalil akan sunnahnya seorang imam untuk memberikan nasihat setelah sholat. Kalau memang diperlukan. Ini seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ketiga, dia juga dalil hadis ini bahwa Allah Ta'ala berfirman pada waktu yang dia tentukan. Tidak seperti apa yang diyakini oleh sebagian orang-orang Asy'ariyah. Bahwa kata mereka apa? Allah itu berkata dengan kalam kodim yang mereka maknai bahwa Allah sudah berbicara sejak zaman dulu. Jadi kalau kata orang-orang pemahaman tertentu namanya Asy'ariyah, mereka bilang semua perkataan Allah itu terjadinya dulu, zaman azali. Apa zaman azali? Sebelum manusia dilahirkan, sebelum diciptakan kita. Jadi semua tuh udah Allah ucapin dulu. Ya kagak juga ya. Gimana ketika Nabi SAW terima wahyu coba? Masa Allah sudah kumpulin duluan, udah direkap duluan, nggak mungkin kan gitu ya. Nah di sini ini jelas di hadis ini menunjukkan bahwa Allah itu berfirman pada waktu yang dia tentukan. Nggak seperti yang orang-orang kaum Asy'ariyah bilang bahwa Allah Ta'ala itu kalau berkata dengan kalam kodim, kalam yang udah dulu banget, berbicara sejak zaman azali, dengan topik yang nggak pernah berubah, dan tidak pernah berkata-kata lagi sesudahnya. Karena mereka menolak sifat Allah bisa berbicara kapan saja. Itu mereka menolak ya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah Ta'ala itu berfirman atau berbicara kapanpun dia kehendaki. Benar nggak? Insya Allah pemahaman kita seperti ini ya. Ini orang Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan topik apapun yang dikehendaki dan kepada siapapun yang dikehendaki. Jadi enggak seperti pemahaman sebagian kaum yang mengatakan Allah itu berfirmannya dulu. Dengan topik tertentu dan sudah selesai, nggak berkata-kata lagi. Kita lanjut ke hadis selanjutnya ya. Nah, di sini hadis selanjutnya dari Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas. Di sini disebutkan semakna sih ya sama hadis sebelumnya. Dan berkata sebagian dari mereka, sungguh telah benar bintang ini dan bintang itu. Maka turunlah ayatnya. Apa ayatnya? Fa'anzalallahu hazihil ayah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim, innahu laqur'anun karim, fi kitabim maknun, la yamasuhu ilal mutahharun. Kayaknya surat Al-Waqiah deh ya. Nah di sini Allah berfirman, aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar. Sekiranya kamu mengetahui. Dan ini sungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. Dalam kitab yang terpelihara. Apa kitab terpelihara? Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Apakah kamu menganggap remeh berita ini? Maksudnya Al-Quran ya. Dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima itu justru untuk mendustakannya. Jadi kalau kita pakai bahasa kita, udah segitu jelasnya Quran, ya Allah juga rapih kerjanya, apa kitabnya juga terpelihara, nggak ada yang bisa lihat, ataupun malaikat yang di dekat Allah, nggak ada yang bisa menyentuh kecuali hamba yang disucikan, masih dianggap remeh Quran ini gitu, dan masih juga menganggap yang ngasih rezeki itu bukan Allah. Sungguh-sungguh lancang ya manusia kalau kayak gini gitu ya. Nah, di sini seperti udah kita jelaskan di awal pembahasan bab ini, yaitu sebagian orang-orang itu kalau dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala, entah berupa hujan, contohnya ya, tapi mereka justru balasannya ke Allah adalah mendustakan nikmat tersebut dan menisbatkannya kepada selain Allah. Jadi di sini ini intinya, orang-orang yang suka menisbatkan nikmat yang mereka terima justru kepada selain Allah, padahal yang ngasih nikmat itu adalah Allah Ta'ala. Sekarang kita ke kandungan bab ini. Nomor 1, tafsir surat Al-Waqiah. Di footnote-nya, dalam ayat ini Allah mencela orang-orang musyrikin atas kekafiran mereka terhadap nikmat yang dikaruniakan Allah dengan menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Dan Allah menyatakan bahwa perkataan ini dusta dan tidak benar, karena turunnya hujan adalah karunia dan rahmat dari Allah Ta'ala. Yang kedua, baca Mbak Prita Dewi. Punten baca apaan sambil tadi diajak ngomong suami. 111 nomor 2 kandungan bab. Bentar. Kirain tadi lagi seriusnya ngeliat buku. Punten ya Mbak. Punten banget.
Saya malah minta maaf nih. Punten boleh pas dulu nggak? Boleh. Nomor 2, Mbak Astari Prita. Biar yang mirip-mirip namanya dulu udah diganti. Nomor 2, Mbak. Nomor 2, disebutkan 4 perkara yang termasuk perbuatan jahiliyah. Ya, apa 4 perkaranya? Jangan lihat buku. Yang itu bukan membanggakan leluhur, Jangan intip. mencela keturunan. Apa tadi ya? Itu apa yang meratap itu ya? Meratap, satu lagi apa ya? Ini bab 3 malam ini. Yang bintang, iya itu menisbatkan itu kepada bintang-bintang. Tanya dia biar nempel ya. Jadi 4 perkara jahiliyah yang masih ada sampai zaman sekarang dan belum hilang dari banyakan manusia. Pertama, membanggakan keturunan, membanggakan nasabnya. Entah secara nasab diri ya, misalnya kayak dari kakek, neneknya, moyangnya segala macam, atau membanggakan secara kedudukan sosialnya. Yang kedua, mencela nasab, kebalikannya. Kalau mencela biasanya kan jadi kayak meremehkan suku lain gitu ya. Yang ketiga, meratapi mayat, jangan meratap doang. Ya, meratapi mayat. Kalau meratapi duit yang hilang nggak disebutin, berarti masih boleh. Meratapi mayat ini nggak boleh. Dan ini kebiasaannya para wanita. Nah, kalau teman-teman nanti suatu saat ketemu orang yang bilang ziarah kubur nggak boleh buat perempuan, teman-teman bisa jawab, oh itu nggak boleh karena ulama memikirkannya khawatir wanita akan meratap-ratap. Tapi kalau yakin nggak akan meratap, silahkan gitu ya. Yang keempat baru tentang menisbatkan turunnya hujan dengan bintang tertentu. Itu 4 ya. Ya paling terulangan. Salah. Yang nomor 3, Mbak Rahma. Dinyatakan bahwa di antara perkara-perkara tersebut ada yang disebut sebagai kufur, yaitu menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Kufur ya, kufur itu ingkar ya. Kalau kita bilang kufur nikmat berarti mengingkari nikmat. Makanya kalau teman-teman mungkin pernah mendengar hadis yang mengatakan sebagian isi neraka itu sebagian besar kaum perempuan disebabkan karena mereka kufur pada suaminya. Maksudnya mereka mengingkari kebaikan suami. Ya, jadi justru yang banyak masuk neraka itu perempuan bukan karena dosa zina, dosa apapun bukan. Justru dibilang tidak bersyukur kepada suami. Dan itu sebenarnya kalau kita ngeh zaman sekarang ya Mbak, sesuatu yang sebenarnya iya juga sih bisa jadi memang seperti itu. Bener nggak? Kalau kata pakar juga kan perempuan tuh dibaikin 10 kali, dijahatin sekali aja ingetnya sepanjang masa. Ahli sejarah. Iya, saya ngomong sambil ngaca gitu ya. Nomor 4, kufur ada yang tidak menyebabkan keluar dari Islam. Ada ya kufur tadi ya, misalnya kufur sekedar masuk ke syirik kecil lah. Kayak misalnya contoh, pantesan nerima duit dari tadi tangan gatel gitu kan. Itu masih yang tatoyur ya. Nah, yang kelima, Mbak Cynthia coba baca. Di antara dalilnya firman Allah yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di pagi hari ada di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada pula yang kafir disebabkan turunnya nikmat hujan. Jadi kalau pernah dengar hadis tersebut, kalau Allah berfirman pagi hari ada di antara hambaku yang beriman dan ada pula yang kafir, sorenya begitu ada yang beriman dan yang kafir, itu semata-mata karena turunnya hadis ya. Sebabnya ternyata karena turunnya nikmat hujan. Jadi arti di sini kalau kita bisa lihat sesuatu yang kita nggak akan sadari loh kalau kita nggak benar-benar belajar gitu ya, ucapannya nggak sengaja ya, nggak kita niatin, ternyata bisa bikin kita beriman atau jadi kufur. Nauzubillah summa nauzubillah. Nomor 6, Mbak Heni, mau pas apa mau Oke. Perlu dipahami standby. Perlu dipahami makna iman dalam kasus tersebut. Nah, apa itu? Gimana maksudnya tuh? Ya, itu jadi jangan pakai bintang, jangan pakai gara-gara ini karena semuanya kan atas izin Allah, atas pertolongan Allah. Kira-kira begitu. Mungkin percaya semuanya itu dari
Allah Allah. atur. Oke. Wajah Nomor, sakilahi koiron. nomor 6 Mbak Putri. Bisa nggak? 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nomor 6 Mbak Dia. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, enggak. 6. Perlu dipahami makna iman dalam kasus tersebut. Tadi udah dijelasin sama Mbak Heni ya. Udah tadi Mbak Heni ya? Nomor Mbak 7 sekarang. Iya dia betul Senam. Harus 7. Iya. Dan perlu dipahami pula makna kufur dalam kasus tersebut. Dalam kasus kita ini, kasusnya gimana Mbak? Dalam kasus bab kita ini, kufurnya gimana kufurnya? Kufur tadi, kufur itu arti ingkar. Mbak Diah nih, Mbak Diah dikasih rezeki sama si A, tapi Mbak Diah terima kasihnya ke si B. Berarti Mbak Diah sudah kufur pada A gitu. Kita kasih hujan sama Allah, tapi kita bilangnya hujan itu turun karena si bintang anu dan anu gitu. Itu kufur ya. Oke? Jadi kufur dalam kasus ini adalah kita menisbatkan nikmat turunnya hujan bukan kepada Allah, tapi kepada bintang tertentu. Kedelapan Mbak Wiwi, adakah? Iya, Ustazah. Di antara pengertian kufur adalah ucapan salah seorang dari mereka, sungguh telah benar bintang ini atau bintang itu. Berarti dia sudah yakini ya bahwa sesuatu itu jadi karena si bintang, oh pantesan tadi ada bintang ini, oh benar kan tuh karena tadi ada bintang itu maka ini begini gitu ya Mbak Wiwi ya. Itu sudah bikin seseorang bisa menjadi kufur. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang ke-9 Mbak Rifka Hanum, saya berat namanya nih. Mbak Rifka, ahlan wa sahlan. Adakah? Dia ada bukunya nggak ya? Ke-9 kalau enggak Mbak Atika. Mbak Atika. Maaf skip dulu ya tadi baru nyampe tuh telat gabungnya. Oh alah. Oke. Mbak Putri baru masuk lagi kan? Mbak Putri coba nomor 9 sayang. Iya, maaf tadi keluar sinyalnya. Jelek. Iya. Nomor 9 ya. Iya. Metode pengajaran kepada orang yang tidak mengerti masalah dengan mengajukan pertanyaan. Sebagai contohnya, sabda beliau, tahukah kamu apa yang difirmankan oleh Tuhanmu? Ini maksudnya kalau ada orang ngajar dengan cara kayak gini, anak-anak tahu nggak kenapa setelah hujan turun pelangi misalnya? Itu metodenya Nabi tuh, mengajukan pertanyaan. Jadi membuat orang berpikir gitu, ya. Ini maksud dari nomor 9 ini. Jadi metode pengajaran pada orang yang nggak ngerti adalah dengan mengajukan pertanyaan. Itu ternyata caranya Nabi SAW. Ke-10, ancaman bagi wanita yang meratapi orang mati. Udah jelas ya, insya Allah semoga Allah menjaga iman kita, terutama para sahabat solihah semuanya. Kenapa? Makanya kita perlu belajar tauhid supaya kita ini perempuan yang dominan perasaan ini bisa mengelola perasaan kita, jangan sampai kita jatuh pada kekufuran tanpa kita sadari. Oh, Mbak Rifka belum punya bukunya, insya Allah Mbak Rifka wapri saya sayang ya. Tadi dapat link ini dari grup mana saya? Ntar di wapri deh, taruh wapri saya Mbak Rifka, kalau punya nomor saya wapri ya. Kalau misalnya nanti mau terus lanjut, biar kita ketemu terus. Ini mumpung baru setengah buku. Jazakillah khair atas kehadirannya. Ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya nggak nih? Kita udah selesai nih, udah sampai kandungan bab ini. Mau tanya, kalau Enggak. kasus yang tadi ketika anak itu anak adopsi atau anak angkat yang tidak diberitahu sampai katakanlah diadopsi perempuan, dinikahkan oleh ayahnya, apakah status perkawinannya itu sah? Enggak sah. Meskipun anaknya nggak tahu ya? Meskipun anaknya nggak tahu. Yang nanggung dosa itu ya yang tahu dan diem. Nah, ngeri kan? Makanya kan itu kan sebenarnya berat tuh yang namanya urusan nasab. Berat banget karena kan berpengaruh ke hak waris nantinya, berpengaruh kepada mahramnya, kan gitu. Makanya kalau namanya anak, makanya sistem adopsi itu ya, astagfirullahaladzim. Coba teman-teman sadarin deh, ini semua benar-benar kerjanya Yahudi banget.
mau ngacak-ngacak nasabnya muslim, umat muslim. Berantakan kita di urusan nasab, berantakan pula urusan mahram, berantakan urusan aurat. Zina terjadi di mana-mana. Gimana mau terkabul doa kita coba? Nauzubillah, apalagi yang terjadi, maaf nih juga menjadi keprihatinan saya ya, biasanya di dulu waktu tempat tinggal saya dulu yang di Gang Senggol nih. Ini kan menengah ke bawah semua, duafa kebanyakan semuanya. Tapi fenomenanya adalah yang terjadi biasanya di tempat-tempat kampung pelosok itu ya, anak itu hamil dikawinin, hamil dikawinin. Padahal kan itu nggak boleh. Gimana nggak terus-menerus terjadi hal seperti itu? Karena hal kayak gitu. Nah, saya kan dulu saya mikirnya gini, sebelum tahun-tahun, kalau nggak salah 3 tahun ke sini ya, yang orang mulai aware masalah apa namanya, anak yang di luar nikah atau anak yang sah gitu kan. Saya dulu tuh sempat mikirnya, kemana sih nih para ustadz kok nggak dijelasin masalah ini? Kasihan loh orang-orang yang nggak ngerti ini gitu loh. Ya kan, biasa kan terjadi di kampung-kampung, bener gak teman-teman? Anaknya udah hamil, kawinin. Terus ada lagi yang lucu terjadi di anak asuh saya, di anak asuh kita dulu di rumah singgahnya kakak saya. Jadi dia itu udah hamil. Yang hamilnya bukan cuma 1. Nah, si bapaknya nyari orang tuh yang buat dia lebih mapan lah, dia juragan tempe katanya. Udah minta tanggung jawabnya sama dia aja gitu kan. Dipaksa. Padahal si anak tuh bilang, "Ih, saya mau udah lama kejadiannya, dia kan hamilnya sekarang, mungkin sama yang lain," gitu kan. Enggak, pokoknya dia tetap minta karena dia ngomong sama keluarga gitu, yang itu lebih lebih menjanjikan, biar kalau dinikahin, kata menurut dia biar ada buat ngidupin katanya gitu. Niatnya udah nggak bener kan. Ya begitu nikah besoknya juga si mantunya nggak pernah datang lagi. Karena kan diancam untuk menikahi, ya udah nikahin, besoknya udah nggak ada sampai sekarang. Itu anak usianya kalau nggak salah waktu dinikahin tuh kelas 1 SMA. Sampai sekarang saya lihat dia tuh punya anak 1, dia itu tadi dari mulai bahasanya umurnya lagi mekar-mekarnya, sampai sekarang dia ibaratnya kurus, kusem, kan usia mudanya kebuang percuma ya. Saya kadang kesian yang ngeliat dia gitu loh. Karena agak terbelakang. Tapi sih nggak dibilang terbelakang banget juga enggak, karena saya ngerasain anak ini justru ini anak basa-basinya ada gitu loh. Kadang-kadang, "Miss apa kabar? Selamat puasa." Ya kayak gitu. Senang banget saya sama dia. Nah, teman kesian banget nasibnya gitu loh. Jadi tapi itulah ya keprihatinan kita, makanya kenapa kita harus dakwahkan ini ke keluarga kita, ke kerabat kita, ke anak-anak kita. Kalau nanti mereka bermasyarakat juga, mereka bisa teman-temannya, sahabatnya segala macam. Ya Mbak Cynthia ya, ngeri nggak masalah ini? Ngeri banget. Alhamdulillah Allah pilih kita bisa ikut kajian. Ya nggak Mbak Rahma? Mbak Rahma gimana Mbak Rahma? Pernah nggak ngadepin kasus-kasus kayak gini? Hamil di nikahin. Ustazah, punten mau nyambung di situ, pertanyaannya boleh? Ini saya Heni. Itu jadi ini kan kalau Ustazah kan kasusnya adalah dia nggak ketahuan ya, maksudnya ya bapaknya mana terus dipilihin gitu kan ya. Nah kalau ini mohon maaf ya, mungkin emang kejadian begini, ada kasus yang begini. Jadi dia pacaran kan, terus hamil. Pacaran tapi kan itu. Terus ketahuan sama bapak ibunya. Yaudah deh, kamu kawinin aja gitu. Kan ini jelas nih bapaknya dia, ini anaknya, tapi kan hamil di luar nikah gitu kan. Terus tapi ya udah ini untuk diperbaiki, maksudnya udah biar nih anak nasabnya jelas gitu, maksudnya ini kan bapaknya ya udah nikahin aja gitu. Tapi kan dia nikahnya sudah dalam keadaan ada anaknya gitu kan ya. Ya. Itu nasabnya gimana Ustazah? Nasabnya tidak pada bapaknya, nasabnya ke ibunya. Jadi itu hadisnya jelas. Seseorang hamil di luar nikah, artinya anak itu ada antara ibu dan bapaknya, maka dia dinasabkan punya kasur. Siapa? Ibunya. Apalagi sekarang orang udah aware, mas. Suatu saat kalau ada orang tidak aktinya, nasabnya ke ibunya dari luar nikah. Sedih juga. Gitu. Itu punya 2 kerugian. 1, dia kehilangan hak nasab, 2, dia kehilangan hak waris. Warisnya hilang juga ya. Nah, tapi semua itu bisa dikondisikan. Yang penting bahasanya kita main strategi aja. Misalnya nih, bapak ibunya pasti udah insaf dong, insya Allah ya. Misalnya dia taubat, ya oke lah, taruhlah hal yang pernah bisa berikan ke anak, yaitu dia nanti diwariskan oleh bapaknya misalnya. Tapi untuk hak waris misalnya kalau nggak mungkin, misalnya ya,
Ya mungkin nanti pakai bahasa hibah ya, atau wasiat misalnya. Bahasanya bukan warisan, cuman bahasanya hibah. Tapi mungkin kalau dapat anak yang lain, kalau untuk mau menjaga nama baiknya ya mungkin ya ini warisan kayak gitu aja sih sebenarnya. Tapi tetap kita harus tahu hukumnya. Yang namanya wasiat itu kan wasiat atau hibah itu nggak boleh melebihi 1/3 dari harta warisan. Gitu. Nah ngeri juga kan. Kalau misalnya jumlahnya misalnya harusnya anak yang dapat seberapa, tapi dapatnya berapa, dia akan berpikir dong kenapa gue dapetnya nggak segini ya. Kalau sebagai anak tuh harusnya segini. Nah itu nanti mungkin bisa dijelasin di belakang kepada si anak itu sendiri biar dia nerima. Makanya hal kayak gini memang benar-benar harus dibicarakan sejak si anak itu remaja mungkin ya, sejak dibalik harusnya diomongin. Jangan sampai nanti kasihan terlukanya tuh parah nanti. Gitu sih Mbak Heni. Nah, bisa diakalin gini Mbak, kalau pernikahan dalam kondisi hamil kan nggak sah. Dulu saya pernah nemuin kasus kayak gini dan dikasih opsi itu gini, boleh dia dinikahkan ya dengan niat menjaga muruahnya keluarga misalnya demi nama baik saja. Tapi syaratnya begitu udah hari ini dinikahin, misalkan manggil orang nih resepsi, malam itu mereka nggak boleh ngumpul, pisahin sampai si perempuan ini melahirkan dan suci dari nifasnya. Kalau udah suci baru dia dinikahin lagi. Nah itu boleh ngumpul. Ya jadi adapun mereka nikahnya diulangi tuh orang banyak nggak perlu tahu, nggak perlu resepsi lagi. Yang jelas 2 keluarga aja. Jadi yang jelas orang taunya dia nikah tahun segitu misalnya. Itu juga buat menjaga nama baik itu boleh. Yang penting mereka nggak boleh satu kamar. Karena kan belum sah nikahnya. Itu nikahnya KUA siri bagaimana Ustazah? Sampai 2 kali gitu. Oh, kalau yang kedua, panggil penghulu aja. Penghulu sama 2 keluarga. Kan syarat nikah cuma ada penghulu, ada wali. Yang pertama ini juga dengan penghulu juga bukan? Iya, tapi kan itu nikah untuk nyelamatin muruah saja. Oh, Kan terus nanti ke KUA bilangnya ini mau nikah ulang begini itu diperbolehkan gitu ya? Oke. Boleh. Kan masalahnya orang kalau udah nikah itu kadang namanya kampung ya, pasti kan mereka pengen ada syukuran. Ya kan? Nah, nikah terus ada syukuran itu yang memang walimahan itu yang dimaksud untuk menutupi aibnya, menjaga kehormatannya. Pokoknya dia udah nikah aja, tapi mereka nggak perlu tahu kalau malamnya si pengantin ini nggak ada yang kumpul sampai si perempuan melahirkan, kemudian sampai dia selesai nifasnya, setelah suci benar-benar baru dinikahin lagi. Itu sih jalan keluarnya seperti itu. Atau ketika memang nggak mau dinikahin, misalnya nggak mau misal orang tua si cewek nggak mau anaknya dinikahin, ya udah pisahin aja. Jangan sampai mereka ketemu gitu. Kalau memang kamu mau serius sama dia, cinta ntar balik kalau udah suci. Nah, berat kan kalau buat orang tua zaman sekarang, kasihan banget anak gua hamil tanpa ada bapaknya. Orang yang dipikir malu ke orang, bukan dipikir pandangan baginda ke Allah nanti. Semoga Allah jaga semua anak-anak kita, amin ya rabbal alamin. Ya. Oke Mbak ini ya. Cukup insya Allah. Iya, jelas. Oke, baik. Ada mau tanya lagi baru 2, boleh loh 1 lagi. Kalau enggak 5 lagi. Baiklah, jazakumullah khairan katsiran. Kalau emang enggak ada yang bertanya lagi, saya serahkan kepada Bu Winda. Monggo Bu Winda. Alhamdulillah kita malam ini sudah menuntaskan bab 30 yang penuh dengan rasa penasaran dan rasa syukur. Kita sudah mengetahuinya sejak awal gitu ya. Alhamdulillah, amin. Iya. Baik, mari kita tutup kajian ini dengan mengucap istighfar dan doa kafaratul majelis. Sampai ketemu minggu depan, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Winda. Assalamualaikum.